Kembali lagi bahwasanya ilmunya kembali kepada penyatuan. Tanpa melewati penyatuan, maka sulit untuk kita bisa mencintai. Tumbuhnya rasa cinta kepada Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang cukup sederhana dan channel apa adanya. Dan seperti biasanya juga teman-teman, sebelum kita memulai kebersamaan kita di dalam sebuah kajian-kajian, di dalam sebuah pengajian kita, di dalam sebuah pemahaman kita, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada satu hikmah-hikmah tertentu yang bisa kita petik dari setiap video-video yang pernah saya upload sendiri. Seperti biasa teman-teman, kita ngopi lagi sambil kita ngobrol-ngobrol santai sambil kita mengkaji. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung dengarkan saja video Buya yang satu ini teman-teman. Jadi yang jadi persoalan sekarang, ketika kita melihat makhluk, kita kembali kepada persoalan kejiwaan aja deh. Kalau kita melihat makhluk, kenapa kita tidak berpikir kepada Khaliknya? Ketika saya jatuh cinta kepada seseorang perempuan dulu pada zaman puber saya, dia senang sekali memakai baju merah. Ketika saya melihat ada baju merah di tempat jemuran, hati saya berdebar-debar kok. Kenapa? Karena yang memakai baju merah ini adalah orang yang kucintai. Ketika suaranya terdengar, jantungku berdebar-debar, ya teng, dan wajahnya selalu hidup segar dalam pikiran saya. Cara yang bahasane meluma katoning dur, tengkurup katoning besar, miring katoning iringan, seolah-olah seperti dipelupuk mata. Jadi pada ujungnya saya mengira kayak orang yang sudah jatuh cinta sama Allah lah, yang sadar bahwa dia selalu bersama Allah. Yang jadi persoalan, pertanyaan yang sangat substantif, kenapa sampai sekarang engkau tidak pernah jatuh cinta kepada Allah? Apakah Allah kurang baik sama kamu? Ya kenapa tidak muncul cinta juga? Iya, saya kira ya itulah. Jadi sebabnya kita tidak cita-cita kan karena kita tidak menyadari akan kebaikan-kebaikan Allah. Potong dulu teman-teman. Jadi barusan beliau katakan, kenapa selama hidup kita ini kita tidak pernah merasakan kecintaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Kecintaan yang sudah disimbolkan di dalam warna-warni kehidupan. Salah satunya adalah pada saat antara laki-laki dan perempuan, mereka saling mencintai. Kenapa itu tidak terjalin di dalam tiap-tiap diri manusia, kecintaan itu, atau tidak tumbuh kecintaan itu kepada Yang Maha Kuasa, sedangkan Yang Maha Kuasa sudah memberikan ajat atau memberikan simbol atau sudah mengejawantahkan di dalam sifat-sifatnya melalui bayang-bayangnya, yaitu warna-warni kehidupan ini, bahwasanya seperti laki-laki dan perempuan mereka saling mencintai. Pertama teman-teman, menurut hemat saya, ini kembali lagi bahwasanya ilmunya kembali kepada penyatuan. Tanpa melewati penyatuan, maka sulit untuk kita bisa mencintai. Tumbuhnya rasa cinta kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat di balik baju warna-warni kehidupan itu sendiri. Bukankah warna-warni kehidupan ini sendiri yang sudah pernah beliau katakan adalah bagaikan sebuah baju? Tapi mampukah kita melihat di balik sebuah baju itu yang sesungguhnya? Karena yang sesungguhnya itu tidak pernah disifati oleh sifat kehidupan. Sifat aslinya lah yang akan mewarnai kehidupan. Nah, masalahnya di situ teman-teman. Bila mana sifat aslinya sudah mewarnai kehidupan, maka disitulah akan tumbuhnya cinta teman-teman. Ini menurut hemat saya. Tumbuhnya cinta seperti apa? Disitulah butuhnya pentingnya kita mengkosongkan diri, belajar mengosongkan diri,
pada saat kita sudah belajar mengosongkan diri, sehingga kita baru masuk kita ke dalam satu titik penyatuan diri kepada alam ini. Dan bahasa penyatuan diri kepada alam ini pun itu butuh banyak sekali proses kajiannya, proses pandangan-pandangan pemikirannya. Tidak cukup cuma bahasa penyatuan, tapi prosesnya itu panjang dan luas, cukup luas teman-teman. Contohnya, kalau seandainya teman-teman, ada ular lewat di depan saya, kalau secara manusiawi pasti saya akan kabur. Tapi secara penyatuannya, nah ini salah satu contohnya, ya kita pasti akan mengabaikan. Mungkin bisa terkoneksi, mungkin teman-teman, bagi yang punya pemikiran yang lihat, bahkan karena dia sudah mampu menyatu dengan alat penyatuan ini ya, sebenarnya teman-teman. Nah, itu salah satu contohnya menurut hemat saya, teman-teman. Makanya di dalam kehidupan tiap-tiap diri seorang makhluk itu yang namanya manusia, kalau di dalam hatinya masih memiliki walaupun setetes sifat manusiawi, setetes ataupun sepercik tetes sifat manusiawi, sungguh teman-teman, itulah awal penyebab kita lupa akan kecintaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Kita akan lalai, kita akan lupa, akan lalai, akan hilap dan segala macam, karena di dalam hati kita masih mensifati sifat asli. Sudah dikatakan bahwasanya sifat aslinya lah yang sesungguhnya mensifati warna-warni kehidupan. Sifat aslinya tidak bisa diwarna-warnai oleh kehidupan. Nah, kalau masih ada di dalam hati nurani kita itu sifat manusiawi, itu seolah-olah kita mensifati sifat aslinya. Tidak akan mungkin teman-teman seperti itu. Makanya tidak akan pernah tumbuh kecintaan itu kepada Yang Maha Kuasa kalau kita di dalam hati kita masih ada sifat manusiawi, karena dia tidak mau dicampuri oleh sesuatu yang mensifati, karena cukup dialah yang mensifati. Kalau dia disifati, nggak akan pernah mampu terjadinya, pasti tidak akan pernah tumbuh, boro-boro tumbuh kecintaan. Justru maka akan terjadi satu pemikiran yang terkadang tidak tepat, terkadang melenceng menurut hemat saya, teman-teman. Kita lanjutkan. Kenapa kita tidak menyadari kebaikan Allah? Karena selama ini setiap kita mendapatkan rezeki, kita merasanya hasil jerih payah kita sendiri. Mengapa kita merasa ketika dapat rezeki hasil jerih payah sendiri? Karena kita merasa punya kekuatan dan daya upaya. Dan kenapa kita merasakan punya kekuatan dan punya daya upaya? Ya karena pikiran kita masih terlalu pendek sekali. Jelaskan teman-teman ya, pikiran pada saat kita usaha, kita merasa kita lah yang usaha. Itu kan salah satu contohnya di mana sifat manusiawi masuk ke dalam hati kita. Nah, pada saat dia masuk, itulah terjadi kesombongan diri. Kita lanjutkan. Ujung-ujungnya ya kebodohan juga sebetulnya. Bahwa hanya orang yang bodoh yang merasa hebat. Orang yang bodoh merasa pintar. Dan bisa terjadi orang yang paling bodoh itu merasa paling pintar. Karena ketika orang itu bodoh, paling mudah dibodoh-bodohin. Dan itulah makanan empuk bagi syaitan. Orang kalau pintar juga alot setannya. Tapi jangan sombong nih. Keilmuan tetap keilmuan. Dan setan juga punya kiat yang lebih hebat lagi untuk menumbangkan kerajaan ilmumu. Iya. Singma juga. Setannya Kiai Maning. Adu dalil nggak bakal kalah dari setan. Kenapa? Karena setan lebih ma'rifat daripada kamu. Sadar begini. Mana yang lebih kenal Allah? Kamu dengan setan. Lebih kenal Allah. Lah ya iya, orang jadi bingung. Kita katakan bahwa setan lebih ma'rifat juga kayak termaning baik. Mau ngomong dia, saya siap tuh. Ya setan kan dikeluarkan dari surga kan dengan menantang kan. Demi kebesaranmu kan kugoda semuanya. Menantang. Seseorang yang menantang berarti yakin ada. Ya kalau nggak ada kan nantang angin gitu. Nantang setan nggak ada. Memang aja naroni. Setan tidak gila kok. Sekalipun ya pada akhirnya ya hakikatnya sih ya setan tuh ya kebodohan setan juga sih.
Ya makanya setan itu sombong ya karena setan bodoh. Bahwa cirinya orang sombong itu pasti bodoh. Pasti. Orang kalau sombong pasti bodoh. Iya pasti bodoh. Ya terkait ukuran Anda. Baca kitab kuningnya pintar gitu. Ya bodoh. Bodoh dan pintar itu bisa dideteksi dengan kita menganalisa perilaku seseorang itu. Api tahu gak panas enggak? Nah ketika ada orang dengan sengaja memegang api, bodoh tapi pintar. Ketika dia tergoda kepada perempuan lain, sadar nggak akan berakibat hancurnya mahligai rumah tangga yang telah dia bangun berpuluh-puluh tahun, dan akan berakibat menyengsarakan anak-anak yang dicintainya. Tapi kenapa Anda lakukan? Bukankah karena kebodohanmu itu juga? Bagaimana saya akan mengatakan Anda cerdik ketika perilaku Anda menunjukkan perilaku bodoh? Ketika ada seseorang yang alim, karena kesombongannya dia tidak pernah menghargai kelebihan orang lain. Ketahuilah bahwa orang yang tidak mampu menghargai kelebihan orang lain juga ada satu kebodohan juga. Artinya orang yang tidak bisa membedakan antara berlian dan beling. Kan bodoh juga. Ayo sob, mana yang berlian, mana yang beling? Ini, wah salah. Ya bodoh berarti dia nggak ngerti. Kenapa? Ternyata yang dipilih yang gede. Ya iya beling ternyata. Ternyata yang mahal ini yang sebesar kulungsun, yang sebertelur mah beling itu tuh. Oh inilah berlian yang gede nih begitu. Nah begitu. Ketika orang juga tidak bisa menghargai kelebihan orang lain, yang namanya bodoh juga. Padahal membedakan beling dan berlian cukup dengan mata telanjang bisa kelihatan. Tapi mengukur kebolehan orang lain harus dengan kejujuran. Daya iya. Karena apa? Karena kita sudah underestimate, sudah diwarnai dengan kondisi like and dislike, suka dan tidak suka, sehingga menutup mata hati kita untuk melihat kelebihan orang lain. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, tapi padat teman-teman. Benar kan kita bilang bahwasanya bila mana sifat manusiawi sudah mulai masuk ke dalam hati nurani, kita, maka banyak warna-warni yang akan terjadi. Banyak juga yang saya lihat para kreator yang menyesatkan ulama, yang mengkafirkan ulama, bahkan yang memurtadkan ulama. Itu percayalah teman-teman, perbuatannya itulah sesungguhnya yang membuat dirinya terlihat bodoh, teman-teman. Kenapa? Bagi orang-orang yang memahami bahwasanya mereka melihat bukankah itu sifat manusiawi yang sudah masuk ke dalam hati nuraninya, sehingga terjadilah perilaku seperti itu. Maka yang saya ambil dan yang saya tangkap dari kajian beliau yang satu ini teman-teman, bahwasanya hati-hati dengan sifat manusiawi, karena sifat manusiawi itu tidak selalu kasar, ada halusnya, ada lembutnya. Sifat manusiawi itu bila mana sudah masuk, tidak ada jaminan. Saya sendiri pun sedang berbicara, mungkin sifat manusiawi saya pun pernah masuk teman-teman. Makanya saya selalu memohon maaf kalau bila ada salah kata dan perbuatan, karena tidak ada jaminan. Yang hanyalah kita lakukan adalah selalu waspada, selalu mencermati daripada gerak-gerik hati kita sendiri teman-teman. Bila mana ada orang-orang di luar sana menjelek-jelekkan satu dengan yang lain terhadap manusia, bahwasanya percayalah itu salah satu sifat manusiawi yang sudah masuk ke dalam hatinya, yang mau mensifati daripada sifat aslinya. Sedangkan sifat aslinya tidak akan pernah bisa diwarnai, tapi justru mewarnai warna-warni kehidupan ini teman-teman. Nah, jadi disitulah yang saya tangkap poin kesimpulannya. Bila mana kita ingin menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap Tuhan, bahwasanya betul-betul hati itu harus bersih dulu dari sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat duniawi, barulah tumbuh kecintaan itu. Sedikit saja ya tidak bisa. Justru tadi saya katakan bahwasanya timbulnya nanti banyaknya percekcokan, pertengkaran, pertikaian, perdebatan, perbedaan, dan yang lain-lain teman-teman. Setidak-tidaknya teman-teman, walaupun singkat, tepat, dan padat, mudah-mudahan ada hikmahnya
ada kebaikannya, ada manfaatnya. Saya pamit undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.